a trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Oke, cek. Cek. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang sudah hadir di siang ini dalam acara workshop online desain feed Instagram oleh Deman Studio. Ya, yang sudah hadir kali ini sudah 16 partisipan. Sambil menunggu, masih udah jam 1 nih, wah, kok masih sedikit ya ini ya. Ayo masuk semuanya yang belum masuk. Oke, nambah 2. Ayo temennya yang belum masuk, disuruh masuk dulu ya. Buat nambah-nambah. Kasihan nanti kalau udah materinya udah dikasih, ketinggalan materi. Nih, materinya keren banget hari ini. Bakal ada praktik langsung dari pemateri untuk pembuatan feed Instagram. Nah, yuk, yang belum masuk, udah jam 1. Oh ya teman-teman, hari ini santai aja ya. Yang udah gabung santai aja. Bisa sambil makan-makan, minum-minum. Kebetulan cuacanya udah cerah nih. Tadi kan mendung.
Oke, masih 19 yang hadir. Kemana aja nih siang-siang nih? Katanya tadi di grup ada yang sambil praktikum, boleh sambil dengerin praktikum ya, sambil dengerin workshop ini juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting praktikumnya tetap didengerin ya. Kupingnya kan dua, satunya praktikum, satunya dengerin ini. Ya, kameranya diliatin boleh kok, ditampilin wajahnya, jangan malu-malu ya. Kayaknya siang-siang ini pada ngantuk semua nih. Oke. Nunggu sampai berapa? 25. Oke. Ya oke deh, sambil nunggu yang hadir-hadir, nggak apa-apa nanti langsung gabung aja ya, telat nggak apa-apa deh. Untuk yang sudah hadir, terima kasih ya udah hadir tepat waktu kali ini. Pertama-tama kenalin, belum kenalan nih, nggak kenal maka nggak sayang ya. Kenalin, aku di sini Mei sebagai host. Nah, kalau yang udah lihat workshop yang kemarin, pasti udah tahu deh siapa. Ya, karena aku yang bawain juga kemarin. Oke. Gimana teman-teman, kan kemarin yang dapat giveaway ya, selamat ya. Ada 3 orang pemenang ya kalau nggak salah ya. Selamat ya yang buat dapetin. Hadiahnya udah nyampe semua kan? Oke. Sudah lewat 4 menit, jam 1-nya. Langsung aja. Hari ini kita dihadiri oleh Pak Rahman. Nah, Pak Rahman ini adalah pembina dari Demen Studio. Nah, beliau ini hari ini akan ngejelasin apa sih Demen Studio itu, gimana sih, apa sih ya Demen Studio itu ya sebenarnya, kok aku nggak pernah dengar apa-apa gitu, mungkin kayak gitu ya, bisa dijelasin nanti sama Pak Rahman. Pasti kalau anak-anak Stikom yang sering ke Stikom pasti tahu letaknya Demen Studio itu ada di mana. Tapi mungkin kalau yang nggak tahu ya nanti dijelasin sama Pak Rahman. Oke, langsung aja. Saya persilahkan Pak Rahman untuk menyampaikan apa sih Demen Studio itu. Langsung aja. Ya, silakan Pak Rahman, masuk. Oke, Pak Rahman, di-unmute dulu. Ya, baik. Oke, sudah dengar ya? Oke, sudah masuk. Oke, terima kasih Mbak Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya yang datang di workshop online pembuatan feed Instagram. Ini walaupun kita tidak bertatap muka langsung menggunakan Zoom, semoga tidak mengurangi rasa dekat kita kepada satu sama yang lain. Nah, untuk penjelasan mengenai Demen Studio, jadi Demen Studio ini salah satu unit usaha yang mulai dirintis oleh kampus Stikom PGRI Banyuwangi, di mana kita sudah hampir 2 tahun lebih di Banyuwangi. Nah, apa yang kita kerjakan di Demen sebenarnya adalah Demen ini merupakan ajang atau tempat untuk latihan buat teman-teman yang ada di Stikom maupun alumni yang sudah lulus dari kampus Stikom. Nah, bidangnya apa saja? Nah, bidangnya yang sekarang kita tekuni adalah
ruang lingkupnya di desain grafis, kemudian multimedia, kemudian foto. Nah, untuk foto kita fokusnya ke foto produk. Nah, diharapkan dari apa yang sudah kita lakukan sekarang di Demen Studio itu nanti bisa menjadikan bekal buat teman-teman yang ada di Stikom agar nantinya ketika mereka lulus ataupun yang belum lulus itu bisa membuka usaha sesuai dengan passion-nya mereka masing-masing. Nah, harapannya ke depan Demen Studio ini nggak cuma sekedar miliknya Stikom, tapi juga miliknya teman-teman di seluruh Banyuwangi. Jadi ada beberapa progres yang sudah kita kerjakan, seperti di UMKM, kita membantu UMKM untuk membranding beberapa UKM yang kita coba untuk dampingi, mulai dari foto produk, desain feed Instagram, kemudian logo, dan lain sebagainya, di Banyuwangi maupun di luar Banyuwangi. Nah, jadi Demen Studio bagaimana mereka bisa punya pengalaman di bidang desain grafis dan multimedia. Intinya seperti itu, Mbak Mei. Nah, bagi teman-teman nanti, misalkan, Pak, saya kan bukan anak Stikom, bisa nggak nanti kira-kira gabung di Demen Studio? Boleh, nggak ada masalah. Jadi kita sekarang di sini belajar bareng, kita bisa kolaborasi, apa yang teman-teman bisa, nanti bisa kolaborasi dengan kami di Demen Studio. Monggo, silakan mampir, lokasinya di kampus Stikom, di lantai 1, posisinya di sebelah utara, ya sebelah utara. Gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk materi yang nanti akan kita bawakan, untuk yang ini kelanjutan dari materi kita kemarin, workshopnya. Jadi workshop yang kemarin adalah foto produk. Nah, untuk yang hari ini kita nanti akan latihan bareng bagaimana membuat feed Instagram itu tampil lebih menarik, kemudian akibatnya apa? Followernya nambah. Kalau followernya nambah, harapannya nanti produk kita banyak yang laku di pasar. Gitu ya, teman-teman. Ini semoga saja nanti ini bukan workshop yang terakhir, tapi ini merupakan rentetan dari workshop-workshop yang akan kita adakan ke depan. Jadi nggak hanya sekedar 1-2 kali saja, tapi ke depan kita juga ingin berbagi dengan teman-teman di Banyuwangi ataupun di luar Banyuwangi agar nantinya kita bisa berbagi dari sisi desain grafis dan multimedia. Terima kasih dari saya, selamat bergabung. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Rahman sudah memaparkan apa sih Demen Studio itu. Nah, nanti teman-teman kalau mau mampir ke Demen Studio, langsung aja ke sini di tepatnya itu di Stikom, utaranya tangga yang sebelah utara ya, di sebelahnya perpus. Nah, bisa tuh mampir ke sini. Ngapain? Ya nggak tahu deh. Mampir aja gitu, tanya-tanya kayak apa gitu Kak, mau foto produk atau apa gitu ya, nggak apa-apa di sini. Oke, lanjut teman-teman. Hari ini kalian akan mendapatkan materi desain feed Instagram. Bagaimana sih desain feed Instagram itu? Nah, hari ini pemateri kita adalah Kak Mita Astuti. Jadi Kak Mita ini adalah desainer di Demen Studio. Nah, kalau mau ke sini, cuma mau nyamperin Kak Mita juga nggak apa-apa ya. Oke, gimana Kak Mita udah siap ya Kak ya? Oke, siap nih kayaknya udah siap nih. Teman-teman udah siap ya? Suruh nyiapin Corel kan tadi di grup udah siap belum nih? Siap ya? Oke deh, siap deh. Oke, dipersilahkan Mita untuk menyampaikan materinya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan selamat datang buat teman-teman. Terima kasih sudah hadir di acara kita hari ini. Hari ini saya Mita Astuti akan mengisi materi selama kurang lebih 45 menit ke depan. Mohon teman-teman untuk menyimak dan mengikuti materi yang akan saya sampaikan. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung aja mulai materinya.
Sekarang saya mau share screen dulu ya. Share screen. Oke, yang pertama apa sih feed Instagram itu? Teman-teman pasti udah nggak asing lagi ya sama feed. Tapi tetap aja aku ulas di sini dikit aja, kali aja ada yang belum paham. Jadi feed itu merupakan kumpulan dari beberapa konten foto, misalkan gambar, video yang terdapat pada profil akun Instagram. Nah, intinya itu ya. Kalau kurang jelas, mungkin teman-teman bisa browsing aja. Di situ pasti dijelasin lebih banyak lagi di Google. Jadi manfaat dari desain feed Instagram itu apa sih? Berikut aku sebutin beberapa manfaatnya. Manfaat yang pertama, meningkatkan brand awareness suatu produk. Yang dimaksud brand awareness itu merupakan daya ingat konsumen terhadap suatu brand. Misal nih seperti logo, terus warna, font, slogan, gambar, dan lain-lain. Misal kita sebut brand Shopee. Apa nih yang terlintas di benak teman-teman setelah saya sebut itu, Shopee? Misalkan mulai dari logonya itu shopping bag. Nah, itu yang diingat yang pertama. Terus yang kedua, warnanya orange. Terus yang ketiga, fontnya bold. Terus lagi ada slogannya tuh, beli semua di Shopee, pipi. Nah, itu juga salah satu ya, salah satu brand awareness. Udah diingat kan? Selanjutnya kita lanjut ke manfaat yang kedua. Meningkatkan kepercayaan followers. Konten dan caption ini saling berkaitan ya teman-teman. Ketika teman-teman lagi asik scroll nih atau lagi lihat-lihat di pencarian, terus kelihatan suatu konten feed yang foto atau desainnya menarik, pasti teman-teman akan langsung lihat itu. Yang lagi asik scroll jadi berhenti sebentar, terus baca captionnya. Setelah melihat dan membaca, dari situ bisa muncul kepercayaan melalui konten yang menarik beserta caption yang juga menarik. Selanjutnya manfaat yang ketiga, meningkatkan followers Instagram. Poin yang ketiga ini juga bisa merupakan efek dari poin yang kedua barusan. Ketika followersnya udah percaya nih, pasti dia akan kepoin profil akun yang udah dia lihat. Setelah dilihat, ternyata koleksi feed-nya bagus, menarik, pasti nggak lama langsung di-follow. Terus sekarang manfaat yang keempat, meningkatkan penjualan bisnis. Karena jumlah followers-nya semakin bertambah dan cakupannya juga semakin meluas, tentu ini juga akan membawa dampak pada peningkatan penjualan bisnis. Ketika penjualan bisnis sudah meningkat dan jumlah followers-nya juga bertambah banyak, tugas teman-teman berikutnya adalah ngopeni followers-nya. Ngopeninya dengan cara apa? Dengan cara konsisten upload. Konsisten upload ini misalkan udah ada 3 feed nih yang udah siap upload. Jadi teman-teman jangan langsung upload feed ketiga feed tersebut dalam sehari ya. Bisa buat waktu jadwal buat uploadnya. Sehingga teman-teman nggak cepat kehabisan konten. Misalkan nih dari 3 feed yang udah selesai tadi di-upload dalam waktu seminggu 3 kali. Yaitu misalkan di hari Senin, di hari Rabu, di hari Jumat. Nah kayak gitu. Kemudian juga memberikan konten yang berkualitas serta bermanfaat bagi followers. Misalkan seperti pengetahuan, tips and trick, dan lain-lain. Selanjutnya kerangka desain. Nah, sebelum teman-teman mulai desain feed, pasti teman-teman harusnya bikin kerangka dulu nih, gambaran. Yang mau didesain itu apa aja. Jadi ini yang pertama,
soft selling, terus yang kedua hard selling, yang ketiga soft selling lagi. Ini contoh aja ya teman-teman. Di sini maksudnya soft selling yaitu adalah teknik penjualan yang dilakukan teknik gimana ya? Dia jualan tapi nggak terlihat jualan gitu loh. Ya intinya gitu. Sedangkan hard selling langsung ke sasarannya, teknik penjualan yang mengajak untuk membeli produk secara langsung. Untuk lebih jelasnya teman-teman mungkin juga bisa langsung browsing nanti. Selanjutnya setelah dibikin kerangkanya, kita kan mulai kebikin desainnya nih. Nah desainnya kayak gini. Ini contoh soft selling. Jadi dia lebih kayak ngenalin. Nah ini hard selling. Jadi dia langsung jualan nih, sasarannya kan biar langsung beli. Ini contohnya. Nah ini juga, ini soft selling. Nah jadi teman-teman, sekarang kita akan praktek bagaimana cara mendesain 3 feed ini. Kalau gitu share screen saya matikan bentar ya, buat pindah ke Corel. Teman-teman bisa buka Corel Draw-nya langsung, biar kita bisa praktek bareng nanti. Dan jika ada kesulitan, silakan langsung bertanya di kolom chat. Bentar ya. Nah, setelah Corel Draw-nya udah kebuka gini. Bentar. Setelah udah kebuka, silakan bikin dokumen baru. Sabar ya. Nah, di sini teman-teman bisa atur nih. Biasanya ukuran standarnya menggunakan pixel 1080. Tapi pakai apa aja? Pakai satuan apa aja boleh sih. Selama anunya kuat, nggak loading lama. Terus ukurannya yang penting panjang sama lebarnya juga sama ya. Di sini aku coba pakai senti 30 kali 30. Oke. Oke ya, kalau udah bikin kayak gini, kebuka kayak gini, sekarang kita bikin kotaknya menggunakan triangle tool. Klik 2 kali aja. Nah, langsung kan sesuai sama ukuran workspace-nya yang udah dibuat tadi. Nah, setelah itu kita bikin kotak lagi, diduplikat rectangle yang tadi dengan cara ini. Gandakannya pakai transform play. Kemudian klik shift, tahan, lalu drag ke tengah. Nah, ini tujuannya biar dia nggak mencong-mencong ya. Nah, biar kayak gini. Ini biar dia stay di tengah aja. Kemudian kita rotate atau putar. Habis diputar nggak usah dicelupin ya. Bukan Oreo. Nah, tipsnya bisa tekan kontrol. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung ke shaping tool. Nah, atur ininya. Biar nggak berubah-berubah. Biar sama ininya. Di sini aku pakai langsung 2 cm. Oh ini kuncinya dibuka. Sekarang tak tutup kuncinya. Aku klik lagi 2, enter. Tutup ya. Oke, ulang lagi. Soalnya yang tadi kan kuncinya dia masih belum ditutup. Jadinya segitu ukurannya. Nah, udah. Setelah itu kita duplikat lagi. Shift. Nah, setelah kotaknya selesai, sekarang kita import gambar. Tak save dulu ya. Anggap aja namanya work.
Import gambar bisa dengan cara yang pertama, file, kemudian import. Lalu cari lokasi penyimpanan gambarnya. Nah, ini materinya yang buat praktek udah tak share di grup ya sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang mau praktek silakan di-download dulu. Gambar yang pertama tadi gambar. Oh ya, yang ini ya. Import. Klik kanan, drag. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman bisa langsung tekan Ctrl+I pada keyboard. Bisa langsung klik dan import. Lebih simple kan? Nah, ada yang lebih ini lagi. Teman-teman bisa buka ininya. Kemudian drag langsung. Seperti ini. Nah, ini juga bisa. Saya hapus ya. Yang penting udah tahu caranya. Nah, setelah udah diimport tadi, sebentar. Kita taruh dia di belakang ini dulu, biar kelihatan outline-nya nanti. Caranya order, behind, berarti di bawahnya ini, garis ini. Nah, atau bisa tekan Ctrl pick N ya, pick down ya pada keyboard. Nah, seperti ini. Yang ini kayaknya bukan ini di gambarnya tadi. Ntar teman-teman gambarnya bukan ini. Gambarnya yang ini kan. Ini aku mulainya dari tengah ya teman-teman. Sebenarnya sih bebas mau dari mana aja. Tapi karena udah kebiasaan dari tengah, ya udah tengah aja. Sekarang sesuaiin gambarnya dulu. Kira-kira segini cukup. Nah, selanjutnya kita power clip. Cara power clip itu klik gambarnya, kemudian ke gambarnya, lalu pilih ini. Power clip inside. Nah, udah masuk kan dia. Selanjutnya, buang ini apa? Hapus slide-nya. Nah, kita di sini tadi kan yang di contoh tadi warnanya hijau. Nah, kita coba warna hijau tadi. Warna hijau, cari warna hijau. Kayak warna CMYK ya, bentar. Saya cek dulu warnanya. Oke teman-teman, karena warna yang ini, warna ini CMYK yang mau aku coba cari warnanya di atas. Ada ini ketutupan, jadi aku pakai ini aja. Yang udah jadi tadi, aku pakai sampel warna dari itu. Sebentar ya. Oh, bentar ya teman-teman. Nah, sekarang kita
bisa ambil sampel warna dari sini. Nah, caranya bisa klik ini atau ini, terserah ya. Nah, udah, warnanya udah di sini, udah keambil. Sekarang ini kita hapus aja. Nah, kasih warna sekarang. Save, jangan lupa sering-sering save ya kalau ada perubahan, soalnya di Corel ini dia sering not responding, terus kalau udah nggak selamat bisa hilang, ulang lagi dari awal. Soalnya sering banget gitu terjadi teman-teman. Selanjutnya apa ya? Bentar. Warnanya udah selesai. Nah, warnanya udah selesai. Sekarang kita masukin teksnya. Teksnya udah aku share juga, teman-teman bisa cek sendiri. Di sini, nah teks. Bentar, aku copy dulu. PDF-nya loading ya. Coba ya teman-teman, PDF-nya loading. Nah, udah kebuka. Yang pertama, yang tengah ini kan tadi namanya head selling ya. Di kerangka tadi, ini rencananya mau dibikin head selling. Jadi tadi materinya apa aja nih? New menu sama nama itu, nama menunya. Sekarang tak copy di sini. Paste. Nah, ketika kita copy kayak gini, kan aku maunya ini apa? Style fontnya ini TWC. Maunya ini. Nah, biar enggak tiap ngepas sini ngubah satu-satu, teman-teman bisa copy dulu fontnya. Nah, kita atur dulu fontnya yang mau dipakai font yang mana. Kita klik font. Nah, text tool. Nah, kita langsung pilih di sini TW. Selanjutnya, nah kalau udah kayak gini teman-teman centang yang paragraph text sama artistic text. Lalu oke. Nah, setelah saya pas, nah dia langsung otomatis kan namanya jadi ini. Jadi nggak usah merubah satu-satu kelamaan. Bentar. Terus tadi harganya berapa ya? 40.000. Harga 200. Anggap aja segini. Nah, selanjutnya kita atur fontnya. Besar kecilnya. Terus warnanya. Font yang atas tadi new menu sama nama itu. Ini tak pakai size-nya 75 misalnya. Nah, segini kira-kira. Terus di bold. Kalau yang ini tak geret aja ya, tak sesuaiin. Tak drag. Yang ini juga. Nah, sekarang kita atur warnanya. Anggap aja segini. Sekarang warnanya, tadi warna apa ya? Ada teman-teman, kita cari lagi. Nah, kayak gini ya. Warnanya warna ini.
Posisinya udah mirip kan? Anggap iya. Bisa langsung ke sini. Sininya pakai rectangle tool. Nah, biar ini nggak ketimpa, kita lakuin kayak tadi. CTRL plus take down. Kayaknya masih deh. Saya tes aja. Coba kasih warna dulu. Nah, dia masih ketimpa ya. Jadi santai aja, santai. Nggak usah takut. CTRL aja, terus take down. Nah, udah. Sekarang ngatur gimana teks ini biar bisa di tengah. Shift ya, klik terus kedua ini di seleksi, terus tekan E pada keyboard, C pada keyboard. Hilangin line, terus kita kasih warna. Anggap aja segini ya. Udah mirip kan? Nah, kurang lain dikit. Ini mauku tak lurusin di sini. Nah, jadi ini diklik lalu tekan shift pada keyboard, klik yang font di atas ini, lalu R pada keyboard. Nah, dan ini di sini lurus. Nah, untuk yang ini warnanya apa ya? Oh, warnanya abu-abu juga. Terus tadi fontnya di enter. Coba aja kayak gitu. Selanjutnya, sekarang kita bikin elemen-elemen kayak gini ya, biku-biku. Bikinnya manual aja atau sebenarnya kemarin udah tak share juga di materi yang udah di-share di grup. Di situ udah tak kasih ini VG-nya. Jadi teman-teman bisa drag langsung, import langsung ke sini. Nah, ini. Nah, kalau males bikin lo ya. Tapi kalau mau bikin nggak apa-apa. Di sini tak tunjukin caranya. Cara bikin ini gimana? Jadi bikin dulu rectangle-nya kecil-kecil aja. Ini misalnya mau bikin lo ya. Terus diduplikat terus. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Misalkan segitu. Kita pakai ini. Freehand tool. Nah, di sini nih. Nah, di note ini di pojok kita bikin zigzag. Kelihatan kan? Nah, klik lagi, lepas, klik lagi, lepas lagi, terus sampai selesai. Nah, udah selesai. Kali aja ya mau bikin sendiri. Nah, ini kok kurus, kok ini gemuk. Nah, tenang aja. Ini bisa kok digemukin. Oh, ini masih ya, bentar ya. Caranya, teman-teman. Ini satuan apa sih ini? Outline-nya kan anunya harusnya poin ya. Kalau aku bisa pakai poin. Jadi sekarang tekan F12, klik F12 pada keyboard.
enter. Lalu nah ini pixel point mana ya? Oh ini maksudku. Nah oke. Masih kurus ya, masih kurus, bentar ya. Pokoknya coba pakai ini. Kok ada suara yang masuk ya? Halo Mbak Mita, Ya Pak. sebentar. Sebelum melanjutkan ke yang lain, barangkali teman-teman ada yang mau tanya. Ini sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kalau Mbak Mita bikin garis-garis warna hijau, terus kemudian warna kuning, maaf suara saya jelas apa enggak ya? Jelas. Putus-putus. Jelas. Jelas ya, jelas. Ya. Itu misalkan kalau branding dari warna hijau sama kuning itu kan tergantung dari perusahaan yang kita angkat ya, berarti. Iya. Karena langsung saya jawab. Ya. Karena ini kan temanya fitnya tentang apa? Makanan organik gitu, maksudnya kayak diet gitu, healthy kayak gitu, sehat-sehat. Jadi saya pakai warna hijau karena warna hijau itu identik dengan itu artinya. Dengan makanan ya. Makanan berarti, yang alami gitu loh Pak. Ya berarti bisa kita pastikan kalau misalkan kita membuat feed, harus kita sesuaikan dulu dengan brand dari perusahaan yang kita angkat. Misalkan brandnya kebanyakan warna hijau, ya berarti dominannya harus warna hijau di feed-nya. Kalau misalkan brandingnya warna orange seperti Shopee, berarti paling tidak di feed kita juga harus membawa dampak warna orange di feed yang kita buat. Berarti benar kayak gitu ya? Iya Pak, benar. Ini termasuk jenis grafis yang kita bikin, seperti lengkungan, terus garis, itu kan harus kita sesuaikan juga dengan perusahaan yang kita angkat ya. Berarti betul ya Mbak Mita ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Mbak Mita. Silakan dilanjut. Ya, makasih Pak Rahmat. Barusan sampai sini. Nah, ini udah kan? Oh iya, ini kan line nih. Kalau langsung diklik kanan sini, kalau mau dikasih warna dia nggak bisa. Jadi kalau mau kasih warna line itu, teman-teman bisa klik kiri. Pada ini, paletnya di warna ini mau di warna apa? Klik kanan maksudku, maaf. Klik kanan. Nah, udah kan? Udah berubah. Jadi itu ya bedanya. Kalau di fill, kalau kita kayak mewarnai ini, fill itu ini ya, yang di dalamnya ya. Kalau di dalamnya itu namanya fill. Kalau mau warnai, teman-teman bisa klik kiri. Kalau mau warnain line-nya, garis luarnya, bisa klik kanan. Nah, kecil, nggak terlalu kelihatan. Coba tak tebelin. Nah, itu ya. Tapi nggak usah line yang ini. Selanjutnya, elemen ini bakal tak duplikat. Oke. Nah, duplikatnya tadi Ctrl D ya, Ctrl terus D. Atau bisa juga pakai ini teman-teman. Tergantung teman-teman aja, maunya pakai yang mana. Nah, kok kan kalau dibesarin ini tetap aja nih ukurannya kurus nih, harusnya kan ikut besar. Karena ini masih ini apa? Pengaturannya bisa kita ganti dengan cara kayak yang tadi. Tekan F12 pada keyboard. Nah, kita centang yang ini. Scale with object. Nah, jadi ketika objeknya kita besarin, dia otomatis line-nya juga akan ikut besar. Tuh. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini kayaknya kebesarin. Ini aku hapus aja ya, teman-teman. Ya. Nah, anggap aja segini cukup. Satu lagi. Nah, tadi di sini kalau nggak salah. Nah, sekarang kita transparansi dulu.
Nah, bisa ke tool ini, transparency tool, klik. Kemudian kita pakai di sini yang uniform. Teman-teman bisa menyesuaikan mau pakai apa aja terserah. Kalau uniform itu semua sama rata warnanya. Efeknya maksudnya. Kalau teman-teman klik yang ini, linear, nah dia ada kayak gini gradasinya. Yang bagian transparansi yang di sini. Nah, gitu ya bedanya. Nanti teman-teman bisa praktek sendiri. Nah, setelah ini udah atur transparansinya. Transparansinya 80 aja deh. Nah, segini, biar nggak ganggu elemen yang lain. Setelah selesai, kita bisa langsung power clip kayak yang tadi ya teman-teman. Cara power clipnya jangan lupa, masih ingat? Nah, ini kok nggak ada yang tanya ya? Apa nyimak, apa praktek, apa gimana? Oke, itunya udah selesai. Sekarang bikin bulat-bulat yang kecil. Warnanya juga sama kayak ini tadi, di transparansi 80. Kita gandakan lagi. Misalkan di sini. Sekarang lanjut bikin bulatan yang besar, lingkaran yang besar. Caranya biar nggak mencong kayak gini teman-teman, biar ukurannya proporsional. Teman-teman bisa klik terus CTRL di keyboard, tahan ya, lalu drag, klik kanan, drag. Nah, kayak gini. Kasih warna, buang lainnya, transparansi. Uniform 80 lagi ya. Di sini. Kalau kurang besar tinggal disesuaikan aja, bisa dibesarin, di drag. Kemudian duplikat lagi, di bawah tadi kan ada. Nah, ini tambahin lagi buat yang di bawah. Kemudian kita power clip lagi. Dua-duanya ini di power clip. Nah, kan ini nimpa nih. Enggak ya, belum nimpa soalnya belum dimasukin semua. Ini harusnya ada di bawahnya ini. Kayak yang tadi, CTRL, click down. Nggak terlalu kelihatan soalnya transparan. Tapi kalau objek yang nggak transparan nanti dia kelihatan. Selanjutnya kita import logo aja ya, lupa dari tadi nggak diimport. Bisa teman-teman buka, logonya udah disediain tadi. Nah, untuk penempatan logo sendiri teman-teman, lebih baik ini disamain ya. Misalnya kalau kita udah
bikin desain terus logonya diletakin di sini di kanan atas misalkan kayak gini. Ini diusahakan konsisten ya, kanan atas, terus kalau misalkan di bawah di tengah, usahakan di bawah dan di tengah, terus di sini misalkan. Nah, usahakan kayak gitu konsisten. Setelah itu sekarang kita mau bikin ini apa, Instagram itu loh, user ID-nya. Misalkan namanya usernya yuk makanan sehat aja. Makanan sehat kayak gini. Nah, sekarang mau bikin ini ya, logo Instagramnya. Sama kayak tadi, kita tekan CTRL pada keyboard, lalu di drag. Kemudian kita pakai setting tool, shape tool, atur sudutnya. Kemudian kita atur ketebalannya. Kemudian misalkan 2 nih, cukup. Sekarang di sini lingkarannya yang di tengah. Kayaknya 1,5 dia cukup. Masih gitu aja. Taruh tengah ya teman. Kasih warnanya sama kayak yang tadi, hijau. Terus ininya putih. Kayaknya ini ketebalan deh. Coba dikecilin lagi. Anggap aja ini udah di grup aja, biar nggak lari kemana-mana. Kayaknya ini apa? Gambarnya kebesaran deh, coba dikecilin ya. Nah, untuk yang feed di nomor 2 kayaknya udah nih, cuma kayak gini. Sekarang kita bikin feed yang ketiga sama yang pertama. Oh ya, yang sebelumnya ini tak PowerPoint dulu ya. Jangan lupa di save. Kemudian kita bikin page baru lagi. Atau bisa diduplikat teman-teman biar nggak copy paste lagi. Nah, di sini duplikat. Pilih ini biar dia sama apa? Duplikatnya nggak cuma workspace-nya cuma tapi sama ininya gambarnya. Kemudian atur di sini. Kan ini sebelumnya 30 kali 30.
Nah, karena kita mau bikin 3, berarti di sini kelipatan dari 3, itu 90. Selanjutnya bisa diduplikat ke kiri dan ke kanan. Kayak gini. Nah, tadi kan nggak gini ya. Teman-teman. Kita mulai dari nomor 1 aja. Di sini tadi teksnya yang siapa bilang diet itu berarti nggak bisa makan enak yang kayak gitu. Bentar, tak copy dulu. Nah, kemudian tak paste di sini ya. Nah, karena ini masih artistic text, jadi dia nggak ada enter teman-teman. Dia langsung teksnya memanjang gini. Nah, biar nggak kayak gitu, kita bisa pakai ini. Klik dulu. Ctrl A. Oh iya, case-nya dirubah dulu ya. Case-nya tadi kapital memang. Oh. Sebentar teman-teman. Klik Photoshop-nya kebuka. Nah, ini convert jadi paragraf teks. Nah, kalau dia jadi paragraf ini, nah ini bisa kita atur. Setelah di drag, ini, nah kan otomatis kita nggak usah nge-enter lagi. Terus size-nya berapa ya? Size-nya kayaknya coba deh 60 mungkin. Siapa bisa makan? Terus di sini kita ganti. Posisinya kita rubah lagi ya teman-teman. Kalau yang di itu tadi apa yang di feed yang pertama stylenya nggak gini. Gini. Mbak Mita, tanya lagi. Ya Pak. Sambil jalan ya. Ini kan Mbak Mita sudah membuat feed yang kedua. Di mana feed yang kedua ini kalau saya lihat bentuknya adalah soft sale. Betul ya Mbak Mita? Iya. Ini urutannya yang pertama ya Pak. Yang kedua tadi ditaruh di tengah jadi dia itu apa? Jadi feed yang harusnya diupload nomor 2. Gitu, Oke. Pak. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang belum jelas juga. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai soft sale dan hard sale. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya ada tambahan sedikit. Mungkin kalau yang soft sale itu berarti cenderung intinya mengenalkan ya.
Iya, lebih cenderung kepada brandingnya, betul? betul. Kalau yang hard sell berarti cenderung ke marketingnya. Jadi bagaimana nanti kalau misalkan kita membuat satu desain, ketika nanti itu untuk soft sale, maka yang kita buat adalah intinya hanya mengenalkan produk. Bisa mengenalkan makanannya, bisa mengenalkan menunya, bisa mengenalkan jenis-jenis makanan yang dia jual, atau mungkin quotes bisa ya Mbak Mita berarti ya? Iya Pak, bisa Pak. Berarti kalau quotes bisa ya. Nah, mungkin bagi teman-teman juga, kalau misalkan buat desain feed Instagram, tentukan dulu untuk soft sale-nya, misalkan hari Senin. Kemudian untuk hard sale-nya hari Selasa. Untuk soft sale-nya lagi hari Rabu, dan seterusnya. Jadi, tambahan saja, mungkin jangan melulu, intinya dalam 1 minggu itu semuanya hard sale, semuanya menjual. Nanti kalau sudah hard sale, terus otomatis biasanya sama si followers kita langsung di-unfollow karena isinya hard sale semua, kita menjual gitu. Tapi kalau misalkan isinya yang soft sale, ada quotes-nya, ada kata-kata bijak, ada kata-kata motivasi, ada tips dan trik untuk soft sale-nya, itu lebih menarik dan follower pastinya juga lebih betah untuk menjadi follower kita. Tapi kalau isinya tentang hard sale semua, ya saya kira nanti ini nggak sampai 1 bulan mungkin follower kita bisa kurang karena isinya ditawari terus untuk beli terus gitu. Jadi akhirnya juga follower kita juga jenuh. Jadi gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang langsung bisa bertanya, bisa stand dulu, nanti bisa kita unmute di hostnya. Terima kasih Mbak Mita, silakan dilanjut. Terima kasih Pak Rahman. Nah, karena yang tadi itu kan yang di sebelah kiri dan kanannya yang di feed 1 sama feed 3-nya warnanya hijau. Berarti elemennya kita ganti ke warna yang putih, teman-teman. Pasti warnanya ini kok nggak disamain hijau semua atau putih semua. Oke, soalnya kalau misalkan ini bisa sih semuanya sama, cuman kalau dibedain gitu satu-satu gitu, kan jadinya nanti kalau upload satu feednya tatanannya nggak kocar-kacir gitu, jadi masih tetap tertata. Pilih dulu elemennya, terus kita ganti warnanya. Lemot teman-teman, sabar ya. Sekarang kita ganti warnanya. Yang bulat tadi belum diganti. Halo Mita. Ya. Nah ini ada yang tanya nih, dicek nih. Bisa dicek. Apa itu? Nah, tanya nih, permisi Kak, mau tanya. Biasanya beberapa akun Instagram kan memiliki semacam ciri khas desain, font, dan warna sendiri. Ada nggak tips agar ketika kita desain beberapa feed Instagram itu stabil ciri khas desainnya tetapi tidak monoton? Terus kira-kira menurut Kakak untuk referensi desain feed Instagram yang bagus di Bandung itu contohnya siapa ya? Terima kasih. Nah, gimana Mir? Mungkin kalau kayak gitu bisa buat siapa ini yang nanya? Rifki Aufat.
Mungkin bisa cek ini ya, apa? Cek fitnya Demen Studio ya. Kalau yang punya Meta Bisa, ya itu contohnya yang punya Demen Studio. Jadi kalau ciri khas, jadi kalau untuk ciri khasnya sendiri, ya diusahain konsisten. Misalkan kita pakai fontnya TWCen, ya kita konsisten pakai itu. Boleh sih pakai yang lain, tapi yang utama yang sering dipakai itu yang mana. Jadi ini kayak gitu. Terus ini ada yang jawab bisa di Pinterest ya, boleh juga di Pinterest. Sesuai kebutuhan teman-teman aja. Mungkin ada yang mau nambahin, kali aja nih tahu nih mau jawab juga. Mau kasih referensi desain juga di sini nggak apa-apa teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar kok. Jadi bukan berarti saya yang di sini pembicara, bukan berarti saya yang lebih bisa ya, enggak ya. Tadi sini sharing juga bisa teman-teman. Oh, jadi ini tanyanya ini nih. Gimana caranya biar nggak monoton? Kan udah konsisten warna sama Karena font, terus desainnya itu sama kan, udah fix itu. Terus gimana caranya agar nggak monoton dari desain satu ke yang fit selanjutnya? nah, kan bisa kayak yang aku kasih tahu tadi, misalkan warnanya nggak harus sama semua. Nah, itu juga salah satu triknya biar kita juga bisa tahu mata ini kemarin lihat ini, oh sekarang lihat ini. Jadi apa? Rasanya kayak berubah-ubah gitu loh. Jadi tapi style desainnya tetap sama. Itu sih intinya. Oke. Gimana? Jadi bisa langsung lihat aja di feed-nya IG Demen ya, Demen Studio. Bisa cek. Contoh yang ada di Banyuwangi itu ya. Kalau ada referensi lain lagi nggak apa-apa. Kalau nanya ke aku referensinya yang mana, ya udah di Demen aja dilihat. Ya. Kan kamu sendiri yang desain. Enggak juga ada kok yang Wipro. Oh iya. Ada yang tanya lagi nih. Ya. Kalau pakai Photoshop apa sama aja tekniknya? Apanya? Tekniknya kalau pakai Photoshop itu sama aja nggak kayak dipakai Corel? Oh, ini teman-teman, Photoshop sama Corel itu beda loh ya. Kalau mau pakai itu beda. Kalau Photoshop itu lebih ke ini dia ngeditnya kayak manipulasi foto gitu. Kalau Corel Draw kita fokusnya bikin ini vektor, desain vektor. Tapi kalau mau bikin di Photoshop, kalau bisa ya nggak apa-apa. Tergantung ya seberapa pro-nya. Gitu. Oke, ini tadi ada yang tanya ya. Jadi ini Erski yang tanya. Jadi yang kita desain itu berapa feet ya? Terus kita upload beberapa feet itu langsung jadi satu postingan atau gimana? Gimana? Jadi maksudnya itu fotonya itu diupload dalam satu feed. Fotonya langsung apa jadi 3 feed gitu? Ntar ya aku cek sendiri. Chatnya. Ya, yang di atas. Yang mana? Erski Ningtyas. Erski Ningtyas. Yang kita desain itu berapa feet ya? Terus kita upload berapa feet itu langsung jadi satu postingan atau bagaimana? Nah, teman-teman, kalau feed itu biasanya kita uploadnya satu-satu ya. Kalau yang dari satu postingan misalkan ada beberapa, itu namanya carousel teman-teman. Jadi biasanya teman-teman desainnya itu nyambung dari yang nomor 1, nomor 2 sampai ke nomor berikutnya itu nyambung juga. Harusnya gitu. Itu namanya carousel. Itu beda lagi desainnya. Ya sedikit beda sih. Ya nih masuk lagi nih pertanyaan. Kak, teori warna itu penting nggak sih Kak buat membuat suatu desain? Teori warna. Ya. Teori warna maksudnya kayak mungkin kayak keseimbangan warnanya gitu ya. Penting teman-teman. Kan warna itu juga bisa mempengaruhi ini ya. Warna itu kan juga merupakan salah satu brand awareness. Nah, kita kalau lihat warna itu gimana caranya? Gimana ya ngomongnya?
Gimana caranya kalau kita dengar nama brand itu bisa tahu warna itu punyanya ini, cirinya kayak gini. Nah, gitu teman-teman. Tapi kan ada juga ya warna ini sama ini warnanya sama, misalkan oranye sama orange. Nah, gimana caranya kita bisa bedain warna ini sama ini? Misalkan kayak kasih kombinasi sekian persen dari warna lain, misalkan kayak gitu teman-teman. Ya. Saya teman-teman, izin bentar. Lanjut ya, ini yang COVID yang ke nomor 3. Yang nomor 1 udah selesai. Anggap aja selesai. Terus yang nomor 3 kayak gimana stylenya? Kayak di mute ya, nggak ada yang ngomong, maaf. Soalnya kalau kebiasaan ngedesain itu diem, mesti diem. Oh, di sini teksnya kita tadi yang apa? Sarapan sehat dengan eukaliptus. Bentar ya, tak copy dulu. Kakak Mita. Iya, Yang tanya lagi. iya, monggo. Minta tolong dibacakan. Kalau mau desain produk, apa perlu gambar sketsa dulu atau langsung pakai software? Terima kasih Kak. Itu katanya. Kalau mau desain produk, apa perlu Apa perlu gambar sketsa dulu? Jadi tanyanya tuh apa harus kita gambar sketsa dulu baru gambar di Corel atau langsung di Corel aja? Kalau sketsa itu penting ya teman-teman. Kalau nggak ada sketsanya susah banget diaplikasiin ke Corelnya. Nah, sketsa itu juga penting loh, biar apa namanya? Apa sih ya? Bentar ya, tak inget-inget dulu ya. Nah, sebagai bukti keaslian teman-teman, kalau desain produk itu kita desain sendiri. Nah, jadi itu penting banget bikin sketsa dulu. Kalau kita langsung bikin di Corelnya, nah ya bisa juga sih. Cuman ya tergantung seberapa bisanya. Tapi lebih penting lagi harus pakai itu sketsa dulu. Jadi tergantung itu ya orangnya gambarnya pro apa enggak ya. Kalau udah di luar kepala bisa langsung pakai Corel. Terus Tapi kalau mungkin orangnya pelupa bisa digambar dulu gitu ya. Apa aja yang saya saranin pakai itu ya. Tapi Paling dulu. Jadi juga disarankan desain dulu di sketsa ya. Ya. Soalnya kan sketsa itu juga bisa ini apa jadi bukti keaslian dari desain kita. Oke. Dia tanya lagi. Kak, layouting dalam pembuatan desain di Instagram itu ada aturannya atau terserah desainernya? Gimana, Rit? Layouting dalam pembuatan desain feed Instagram itu ada aturannya atau terserah desainernya? Putus.
Gimana, Mit? Putus-putus? Iya. Bisa baca sendiri, bisa baca nggak itu chatnya? Tanya tentang layouting. Oh ya, tak cek dulu chatnya. Dari Rifki lagi ya. Layouting dalam pembuatan desain fit. Layouting itu maksudnya desain kerangka atau kerangkanya? Oh ya. Terserah desain. Ini ada yang bilang ternyata sudah desainernya. Kita kalau desain itu kalau pesanan itu nggak ada terserah teman-teman. Tanya dulu. Kalau misalkan ini ada pesanan, ya kita tanya dulu sama yang pesan, kliennya maunya kayak gimana dulu. Nah, kita bikin rancangannya kayak yang tadi itu. Misalkan di fit 1 soft sale, terus fit 2 head sale, fit 3 quiz, misalkan fit 4 tips and trick. Nah, itu juga ditanyain dulu. Diskusikan dulu sama pihak kliennya. Soalnya kan kita dibayar, teman-teman. Jangan lupa. Desainer itu nggak boleh egois ya. Tanya dulu kemauannya si klien. Tugasnya desainer adalah memvisualkan kemauannya si klien. Nah, itu sih yang aku tahu. Terima kasih yang udah tanya. Oke, siap. Lanjut, Kak. Kita lanjut lagi ya. Kalau mau tanya nggak apa-apa ya, tadi lagi. Ini desainnya udah hampir kelar loh, teman-teman. Kalau mau nanya silakan nanya aja. Mumpung masih ada waktu. Elemennya ada yang nggak kelihatan. Itu barusan di ini ya teman CTRL pick up biar dia bisa di atasnya itu objeknya, enggak biar kelihatan. Mbak Mita, Ya Pak. tambahan lagi. Ya Pak, monggo. Ini kayak lihat pertanyaannya sekarang sudah mulai panas nih kayaknya nih. Pertanyaannya bagus-bagus dan sangat-sangat berkualitas. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan yang kalau kita lihat, misalkan nih punyanya Mas Rifki Aufars. Jadi Kak, layouting dalam pembuatan desain feed Instagram itu ada aturannya atau terserah desainernya? Nah, ini pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapatkan order ya, ini kita ngomongnya bukan membuat desain untuk produk kita sendiri loh ya. Misalkan kita sebagai desainer menerima pesanan atau order desain dari perusahaan yang lain, maka kita harus punya konsep yang kita tawarkan ke konsumen. Tadi betul kata Mbak Mita bahwa kita ini sebagai desainer tidak boleh egois. Artinya apa? Bukan terus kita ini semena-mena apa yang kita buat harus bagus. Kalau konsumennya harus mau dengan apa yang kita buat desainnya. Tidak seperti itu. Jadi yang harus kita pahami adalah bahwa desainer itu tugasnya adalah memfasilitasi sebagai jembatan antara konsumen dengan produsen. Maka layout yang akan kita tampilkan dalam feed Instagram yang kita buat, ya harus benar-benar kita buat layoutnya terlebih dahulu atau kerangkanya dulu. Misalkan nih, kita buat feed Instagram sampai 30 feed.
Artinya dalam tanggal 1 sampai tanggal 30 kita harus mengupload 1 hari 1 feed. Kan ada 30 feed nih. Maka kita harus atur dulu. Jadi misalkan ada 30 feed, feed hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu apa? Karena Instagram ini kan dibagi menjadi 3 layoutnya, yang untuk kolom, 3 kolom, terus barisnya kan tak terbatas nih. Anggap saja 30 hari, maka di kolom 1, 2, dan 3 di awal, kita harus konsep dulu. Kita tunjukkan secara sketsa konsep yang pertama, misalkan tentang soft sale. Nah, soft sale ini berhubungan dengan apa nih? Misalkan quote di Instagram. Kemudian hari kedua tentang apa nih? Soft sale lagi, tentang motivasi. Kemudian feed yang ketiga tentang soft sale lagi, yaitu tentang quotes lagi. Nah, ini harus kita atur. Bagaimana kita jangan buat desainnya dulu. Jadi feed pertama, hari pertama sampai feed ke-30 kita harus punya sketsanya dulu, punya kerangkanya dulu. Tanggal 1 sampai tanggal 10 soft sale. Nanti tanggal 10 sampai tanggal 11 sampai tanggal 15 hard sale gitu. Nanti tanggal 16 sampai 20 soft sale lagi. Nah, kita harus punya konsep seperti itu yang kita diskusikan dengan konsumen. Jadinya nanti tidak terjadi lagi kita sudah membuat desain sampai 15 desain ternyata ditolak sama konsumennya karena nggak sesuai, jangan. Oleh karena itu kita harus buat sketsanya dulu dari awal tanggal 1 sampai tanggal 30 itu gimana. Nah, perlu juga teman-teman ketahui strategi untuk upload desain ya kita harus tahu dulu. Misalnya ini hard sale itu kita gunakan tanggal muda nih. Tanggal 1 sampai tanggal 5 hard sale. Karena apa? Banyak orang yang sudah gajian di awal bulan, nah gitu. Jadi kita harus punya strategi gitu juga. Ya, yang tanggal 15 ke atas karena banyak hal, banyak pertimbangan tentang keuangan misalnya gitu ya. Ya, maka kita soft sale lagi. Nah, soft sale kan tujuannya agar mendekatkan kita dengan konsumen. Jadi ya tidak melulu semuanya harus hard sale. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita perhatikan agar nanti kita dengan produsen dengan konsumen itu terjadi hubungan yang erat. Jadi hubungan yang erat itulah yang membuatkan emosional dari seseorang itu setia dengan perusahaan kita dan mau membeli produk-produk apa yang kita jual. Nah, kalau kita sudah bisa menyentuh emosi itu pada konsumen, maka kita gampang jualannya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kita sudah menyentuh emosinya mereka, produk apapun yang kita jual dengan harga yang mungkin agak lebih tinggi dari yang lain pesaingnya, tidak ada masalah gitu, karena mereka sudah tersentuh emosinya. Nah, itu yang penting, teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Ini sebagai taman Caca. Terima kasih Mbak Mita, Mbak Mei. Bisa dilanjut lagi. Ada yang tanya lagi? Itu siapa? Ya, belum ada pertanyaan masuk lagi. Katanya terima kasih Pak Rahman dan Kak Mita. Terima kasih juga. Gimana nih desainnya udah sampai mana nih? Bisa dijelasin? Bentar lagi ini udah selesai loh. Udah tinggal geser dikit aja udah selesai. Bentar lagi ya. Udah kelas seleksi 2 belum? Gak kelihatan teman-teman soalnya ini anunya putih ya, halamannya putih. Nah udah teman-teman, udah selesai desainnya. Sekarang waktunya kita nge-export jadi JPEG biar bisa di-upload di feed. Di-save dulu jangan lupa. Terus karena apa? Kalau kita pas lagi ekspor kadang sering not responding. Nge-exportnya dari sini dulu ya teman-teman, dari ini paling kanan sendiri, soalnya kalau kita upload pasti dari kanan dulu urutannya. Berarti ini feed nomor 1, feed nomor 2, dan feed nomor 3. Oke, kita langsung mulai. Seleksi dulu, Ctrl E. Bikin folder bentar.
hasil fit 1 Nah, di sini penting teman-teman, ngaturnya warnanya harus RGB ya. Soalnya apa? Kan ini untuk ditampilkan secara digital, jadi menggunakan warna RGB. Kalau di teman-teman desainnya di desain packaging atau kalender yang ditampilnya kan itu harus di print. Jadi penggunaan warnanya harus menggunakan warna CMYK. Jadi karena ini maunya dibikin diuploadnya di Instagram, jadi pakainya RGB ya, soalnya tampilannya digital. Oke. Tunggu bentar. Oke, Mit, sambil menunggu. Ini ada yang tanya nih. Oke. Gimana sih untuk menentukan harga dalam suatu desain yang sudah kita buat? Kira-kira dari unsur-unsur apa aja ya? Nah, jadi kalau menentukan harga itu dari unsur apa aja sih, Mit? Misalkan mungkin dari warnanya apa-apa gitu, yang buat bulut-bulutnya atau apa gitu. Dari apanya sih sebenarnya harganya ini? Nentuin harga. Kalau untuk nentuin harga sebenarnya ini harusnya ya yang bahas yang bagian ini brandingnya ya sama marketing ya khususnya ya. Yang seharusnya ya, tapi nggak apa-apa. Ada dikit yang aku tahu ya teman-teman. Jadi kalau harga itu semakin rumit suatu desain, berarti harganya makin nambah lah. Mahal ya? Mahal ya. Nggak mungkin desainnya bagus gitu, simpel, terus harganya murah. Gitu nggak ada teman-teman. Nggak sesuai. Kalau ada yang kayak gitu, gimana ya? Nggak mungkin bilang tolak ya. Kasian yang desain. Ya, iya juga, mikirin kitanya juga ya, mikirin desainernya juga. Tapi kalau templatean gitu mungkin udah ada patokan harganya langsung. Misalkan kayak template-nya kita nih, template-nya Demen yang kemarin ditawarin. Itu satu template, ada satu desain dengan 9 feet. Nah, di situ template desainnya itu udah jadi, tinggal nunggu dari foto sama teksnya aja, kita ngubah itunya aja dari kliennya, dari pihak kliennya. Kita tinggal import di situ teksnya sama gambarnya. Terus harganya karena ini template ya, templatenya silver. Harganya kemarin berapa? Kemarin berapa yang tahu ini harganya Mbak Mei ini? Mbak Mei kemarin berapa? Kayaknya itu promo ya kemarinnya. Ya, ada ya. promo. Karena kemarin promo, nah sekarang promonya masih ada belum nih Mbak Mei? Sekarang sudah habis, maaf ya ketinggalan kalian semua. Jadi harganya kembali normal nih. Harganya berapa Mbak Mei? Harganya normal. Ya, yang tanya-tanya harga nih. nanti bisa langsung DM akunnya IG-nya temen ya. Jangan tanya di sini. Ini eksklusif ya teman-teman, desainnya nggak dipublikasikan. Rahasia dong. Oh ya ini kan udah nih, bentar ya. Share screen-nya saya matikan dulu, tak lihat hasilnya yang tadi, tak tunjukin. Bentar ya teman-teman. Buka dulu. Mbak Mei mungkin bisa ngomong apa gitu biar nggak diem. Ngomong apa ya? Nah itu mungkin mau ngasih tips nentuin harga. Kayaknya nggak kelihatan semua ini. Bentar ya teman-teman, masih tak cari yang tadi hasilnya. Oke, tak mulai share screen lagi ya di sini. Oke. Sambil nunggu share screen dari Mita nih, mau. Nah, udah tampil. Gimana udah tampil? Oke deh. Nah, hasilnya tadi yang ini ya, hasil. Nah, apa
Apa tak share juga di grup biar bisa lihat sendiri. Gimana? Boleh. Tak share di grup juga ya. Tapi bentar ya, mungkin agak keproses. Ya, oke. Share screen tak matikan dulu ya. Soalnya susah nih nyarinya. Oh iya. Ntar kalau udah tak bagiin, tanyain lagi. Kita diskusi bareng-bareng hasilnya. Iya, Pak. Sebenarnya ya teman-teman, WhatsApp-nya masih loading. Kalau gitu tak nanti aja ya hasilnya ya. Sekarang mau tak tunjukin aja langsung hasilnya. Setelah itu kita selesai. Hasilnya di-share di grup aja ya. Udah tampil. Tampil nggak, Pak? Yang ini tampil nggak, Pak? Sebentar, teman-teman. Nah, udah tampil. Gimana, udah tampil, Mbak Mei? Sudah, Pak. Oke, sudah tampil. Nah, ini Ini yang pertama ya? Ya, ini yang di urutan nomor 1, page 1. Terus yang urutan kedua tadi? Jadi kalau upload jangan sampai lupa urutannya ya? Urutannya, iya. Pokoknya dimulai dari kanan, paling kanan sendiri. Itu nomor 1, kanan. Kalau misalkan banyak, berarti yang kanan yang paling bawah. Terus setelah paling di 1, 2, 3, di sebelah kiri 3, berarti ke kanan lagi. Jangan lupa kayak gitu ya, urutannya ya. Ini yang nomor 2. Mungkin penting juga ya namain itu. Iya, kalau nggak gitu nanti percuma kita udah desain bagus-bagus, misalkan udah sesuai itunya sama kerangkanya, terus nguploadnya nggak tahu caranya, nah kocar-kacir dong. Malah kurang bagus ya. Nah ini lagi, ini benar. Ya, ini yang nomor 3. Jadi udah selesai ya ini desainnya. Ini ada yang nanya kan? Waduh. Ya, pertanyaannya. Ada pertanyaan nih Pak. Bedanya waktu explore dengan explore mungkin ya. Ekspor. Dengan RGB sama yang lain. Ya. Bedanya apa sih? Kalau ekspor, kita kan ada 2 jenis warna yang bisa kita gunakan. Kalau RGB itu cenderungnya ke desain yang kita fungsikan untuk tampil hanya di monitor, misalkan kayak di Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Di web itu kita ekspor menggunakan RGB. Tapi kalau CMYK, karena basicnya adalah cyan, magenta, yellow, dan black, itu nanti kita fungsikan untuk mencetak gitu. Jadi yang kita print menggunakan mesin kecil, mesin cetak besar itu menggunakan jenis warna yang CMYK. Tapi kalau untuk yang kita butuhkan untuk monitor saja, ya kita gunakan RGB, red, green, blue. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi teman-teman nanti jangan sampai keliru. Untuk ekspornya yang kita gunakan adalah RGB, bukan CMYK. Gitu ya, saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Terus jurusnya saya hilang. Mbak Mei mungkin dulu Pak. Saya masih buka jurus. Gimana Mir? Lo barusan nggak di-unmute ya. Mbak Mei gimana ini? Udah mau ditutup? Ya, kamu udah selesai apa belum? Desainnya sih udah selesai sih ya. Udah ya? Udah, berarti aku tutup terus Mbak Mei ya. Oke. Oke, sekian materi Design With kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena tidak ada kembalian. Maksudnya apabila ada kekurangan baik disengaja maupun tidak, karena saya di sini juga masih belajar sama kayak teman-teman.
tetap aja ya kita ucapin makasih juga sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di workshop berikutnya. Terima kasih Mbak Mei. Ya, Mita, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu tadi materi yang udah disampaikan sama Mita, desainer Demon Studio. Oke. Ya, informasi untuk giveaway teman-teman yang udah hadir hari ini. Jadi giveaway-nya itu adalah buat feed Instagram. Jadi buat feed Instagramnya kayak yang tadi yang sudah dipraktekkan sama Mita. Jadi buat 3 feed, nomor 1, 2, 3. Nanti nguploadnya juga foto 1, 2, 3. Untuk tanya-tanya lebih lanjut nanti bisa mungkin di DM IG Demen ya, mungkin ada pertanyaan lain-lain tentang giveaway. Ya, ini nanti pengumpulan terakhirnya itu tanggal 14 Desember, yaitu hari Minggu. Itu paling terakhir ya. Terus Seninnya 13 berarti Sabtu ya? Oh 13 itu Minggu. Oh iya. Oke, jadi pengumpulan akhirnya hari Minggu, pokoknya hari Minggu deh, besok ya tanggal 13 Desember. Nah, kalian bakalan memperebutkan juara satunya bakal dapat, ini dia adalah speaker Bluetooth ya. Ya, ini juara 1 dapat ini, juara 2-nya lagi-lagi dapat mug dari Special Demon Studio. Lumayan ya, bisa buat ngopi, ngeteh di rumah sambil inget-inget Demon Studio. Ya oke. Ya itu aja, nanti ada pertanyaan lebih lanjut bisa tanya di DM ya, atau tanya di grup juga boleh deh. Oke, next untuk sertifikat seperti biasa bisa nanti ditagih aja ya di grup WhatsApp. Oke, udah itu aja. Terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini ya, semuanya ditutup semua videonya, sayang sekali saya tidak bisa melihat muka kalian yang bagaimana ya. Oke deh, terima kasih 30. Oke. Terima kasih 31 partisipan hari ini yang sudah hadir. Acara ini saya tutup. Sampai ketemu di workshop Demen selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.